Agama. Suku Dayak Kantu pada awalnya dipercaya menganut paham animisme. Tetapi jika ditelaah lebih jauh bahwa agama leluhur suku Dayak Kantu lebih banyak dipengaruhi oleh agama Hindu. Agama leluhur suku Dayak Kantu lebih banyak menekankan ritual dalam kehidupan, terutama upacara ritual pertanian maupun pesta panen yang disebut Gawa, Nyengkelan Batu, Makai Tahun. Agama asli suku Dayak Kantu kian lama kian ditinggalkan, namun Dayak Kantu terutama di pedalaman tetap memegang teguh pada hukum adat dan kepercayaan. Kini masyarakat suku Dayak Kantu yang semula menganut paham animisme telah beralih memilih agama Nasrani, Katolik, dan Protestan, sehingga agama tersebut dianggap sebagai agama mereka. Belakangan, Nasrani mampu menjangkau seluruh pelosok Kalimantan Barat, termasuk daerah kependudukan suku Dayak Kantu, sehingga agama Nasrani dianut hampir seluruh suku Dayak Kantu. Mereka yang menganut agama Islam memisahkan diri dari sukunya dan menamakan dirinya Melayu. Di Kapuas Hulu disebut Senganan. Kampung suku Dayak Kantu yang awal didatangi oleh pemuka agama Katolik setelah Sejiram adalah Bika, yang terkenal dengan paroki Bika Nasaret. Pastor dari agama Katolik berhasil mendirikan gereja dan sekolah dasar bersubsidi kini sudah dibongkar, dan orang yang pertama berhasil dibina oleh rohani Katolik seperti Bapak Akop, Bapak Pius Sungkang, Bapak Rafael Serang telah disekolahkan oleh misi Katolik ke luar daerah suku Dayak Kantu. Misionaris Katolik memegang peranan penting dalam transportasi peradaban suku Dayak Kantu. Masuk melalui program pendidikan dan kesehatan, misi Katolik pelan-pelan berhasil merangkul komunitas adat masuk ke gereja menjadi Nasrani. Pengaruh gereja Katolik terlihat pada bagaimana masyarakat adat kini tak ada lagi menggelar upacara adat secara besar-besaran seperti zaman dahulu. Bahkan untuk urusan pemberkatan benih padi yang biasa dilakukan lewat korban sembelihan sejumlah babi atau ayam, serta makan dan minum tuak atau air beram selama beberapa hari, kini cukup dengan membawa benih padi ke altar gereja dan meminta berkat dan rahmat dari pastor. Gereja Katolik masuk pertama kali ke Kalimantan Barat tahun 1865 di Pemangkat, Kabupaten Sambas, dibawa oleh Koordinasi Vikariat Apostolik Batavia atau Jakarta dengan motor penggerak para imam Yesuit. Dari Pemangkat, karya kerasulan Gereja Katolik kemudian dikembangkan ke Sejiram, ibu kota Kecamatan Seberuang, sebagai komunitas suku Dayak Kantu tahun 1890. Setelah misi Imam Katolik dilanjutkan Kongres Ordo Patrum Minorium Capucinorum atau OMCAP dari Provinsi Belanda. Karya kerasulan Katolik di Kapuas Hulu dilanjutkan diantaranya di Bika yang dikenal dengan Bika Nasaret. Karena gereja Katolik sangat toleransi dengan budaya masyarakat adat suku Dayak Kantu, proses inkulturasi dan transformasi peradaban suku Dayak Kantu di dalam gereja berjalan sangat lancar. Praktisi hukum adat Dayak Kantu di Pontianak, Tobias Ranggi, kepada Sinar Harapan mengatakan, pengaruh gereja Katolik di dalam peradaban Dayak Kantu bisa dilihat dari tatanan hukum adat yang menganut perkawinan monogami, poligami, dan poliandri sangat dilarang keras dalam adat suku Dayak Kantu. Agaknya pengaruh gereja Katolik membuat
tradisi nguang urang yang kerap diidentikan dengan seks bebas dilarang keras dalam hukum adat suku Dayak Kantu. Adat suku Dayak Kantu menerapkan sistem seks bebas yang menyebabkan perempuan hamil di luar nikah yang bersangkutan dikucilkan setelah mendapat sanksi hukum adat. Menariknya, masyarakat adat suku Dayak Kantu tidak sama sekali tercerabut dari akarnya. Walaupun pengaruh gereja Katolik cukup kuat, karena adat Malaban membuat masyarakat adat suku Dayak Kantu lebih terbuka terhadap pengaruh dari luar. Hal ini dikaitkan dengan tradisi Demo Mandu yang membolehkan penggunaan tengkurang atau antupala lama dapat dipakai dalam mengakhiri masa berkabung atau mutuhulit. Sehingga ngayau tidak perlu dilakukan, artinya semua upacara adat boleh dikompromikan. Tetapi lebih keras adalah tradisi Demo Memai. Dalam tradisi Demo Memai menganut tradisi lama yang menyatakan kepala manusia atau antupala yang dipersembahkan arus baru.